Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai ERP menggunakan aplikasi open source. Open source yang akan kami gunakan yaitu open source Odoo. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Anissa Husnanuha dengan NIM 0901206204. Kedua Retania Anjani dengan NIM 0902062240. Dan yang terakhir Imro'atu Solihah dengan NIM 090506228082. Permasalahan. Nah, di sini pengenalan mengenai ERP serta menjelaskan maksud dan pengertian modul Sales, Project, Purchase, dan BOM. Dan marketing sekaligus finance. Serta mempraktikkan ERP pada aplikasi open source menggunakan modul-modul tersebut. Nah, selanjutnya pengertian dari ERP. Enterprise Resource Planning atau kita sebut ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. ERP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi data, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan solusi yang menyatukan berbagai departemen dan proses bisnis dalam satu platform terpadu. Nah, modul-modul yang digunakan adalah yang pertama yaitu sales, yang kedua ada project, dan yang ketiga ada purchase, dan yang keempat ada BOM, yang kelima ada marketing, dan yang terakhir ada finance. Model sales ini mengenai proses penjualan mulai dari memastikan prospek penawaran hingga pemeriksaan memiliki pelanggan dari manajemen cara penjualan. Biasanya cara pemisahan untuk manajemen prospek penanaman harga, proses pemesanan penelitian dan pelaporan penjualan. Dia ada modul project. Modul ini membantu mengelola secara efektif mulai dari perencanaan dan sumber daya hingga pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian. Itu terutama begitu masuk perencanaan proyek itu mencapai perencanaan menjadi tugas yang kelas serta menetapkan tanggung jawab dan ada manajemen sumber daya itu mengalokasikan personal, alat dan sumber daya. Jadi manajemen tugas pemantauan proyek dan proyek. Jadi ada modul purchase. Ini modul ini mengajarkan proses pengadaan mulai dari meminta dan membeli barang dan jasa hingga menerima pengelolaan imbalan dan membayar denda. Sehingga dari ini untuk pengenalan pembelian, manajemen pilar, pengurus pilar, pengurus pesanan pembelian, manajemen penerimaan dan hubungan barang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang modul BOM atau Bill of Material. Ini sangat penting untuk perusahaan manufaktur karena mendefinisikan komponen dan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk jadi bersama dengan kuantitas dan instruksi perakitannya. Nah, fungsionalitas utamanya meliputi yang pertama ada manajemen struktur produk. Ini mendefinisikan struktur multi-level produk. Lalu ada perencanaan kebutuhan material, penetapan biaya. Ini memperkirakan biaya produksi berdasarkan BOM dan biaya komponen. Dan yang terakhir ada manajemen inventaris. Selanjutnya modul marketing. Modul marketing pada ERP Enterprise Resource Planning adalah komponen penting dalam sistem ERP yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai aspek dari aktivitas pemasaran mereka. Fungsi utama modul marketing dalam ERP ini mencakup manajemen kampanye, segmentasi pasar, manajemen prospek dan peluang, analitik dan pelaporan, manajemen konten dan sumber daya, serta manajemen hubungan pelanggan atau CRM.
Selanjutnya adalah modul finance. Modul finance ini membantu perusahaan mengelola semua aspek keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Modul ini memastikan bahwa perusahaan dapat melacak, mengelola, dan menganalisis data keuangan mereka untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Fungsi utama modul finance dalam ERP ini meliputi akuntansi umum, manajemen utang dan piutang, anggaran dan perencanaan keuangan, manajemen kas, manajemen aset tetap, serta pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu pemakaian modul dari sales. Nah, pada modul sales ini kita memiliki dua course customer. Yang pertama yaitu Avatar dan yang kedua ada Selena Gomez. Nah, kita buka satu. Yang pertama. Di sini customer memesan menu yang ada pada toko kami, yaitu toko yang menjual makanan seperti mie dan lain-lain. Nah, di sini terdapat pada tabel di sini ada produk, yaitu produk kami. Yang kedua ada description. Dan yang ketiga ada quantity. Quantity di sini adalah jumlah yang dipesan oleh customer. Di sini ada delivered. Selanjutnya ada invoice. Dan yang selanjutnya ada unit price. Nah, unit price ini harga per unitnya. Selanjutnya yaitu ada text Excel. Nah, di sini jumlah dari uh, quantity dikalikan dengan unit price. Nah, selanjutnya ada untaxed amount. Di sini adalah jumlah dari harga menu-menu tadi yang berjumlahkan 46.000 dan taxes-nya yaitu sejumlah 5.060 ya. Dan totalnya yang harus dibayarkan oleh customer yaitu 51.060 rupiah. Selanjutnya yaitu modul project. Nah, di sini modul project ini kita open source Odoo memberikan kita uh, layanan untuk menghandle suatu project. Nah, semisal kita buka di sini project resep baru yang kami buat. Yang pertama ada brainstorm. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas kepada karyawan-karyawan kita. Semisal yang pertama tugasnya yaitu tentukan ide resep. Nah, proyeknya bernama resep baru dan yang menyetujui sinus yaitu karyawan bernama Anissa. Nah, di sini kita juga bisa memberikan deadline. Nah, ketika kita sudah memberikan proyek kepada karyawan, nah, karyawan akan mengumpulkan proyek tersebut. Dan kita bisa menilai proyek tersebut. Nah, yang kedua ada research. Semuanya hampir sama. Jadi ini seperti apa ya, untuk pengingat, untuk tempat kita mengumpulkan tugas. Karena kita mengemban proyek sendiri. Nah, proyek yang lain itu ada
Di sini, nah, semisal tugas ini sudah di-approve, nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini muncul seperti visualisasi dari eh, project yang sudah di-approve, sudah diterima, sudah disetujui. Selanjutnya untuk purchase, ini kita beli bahan baku dari vendor. Vendor kita namanya Giant Food Stores. Ini produk-produk bahan baku yang akan kita beli. Bahan utamanya ada mie dan telur tepung tapioka. Ini udah kita beli on hand-nya ada 80 unit, lalu telurnya ada 20, dan ini lainnya juga sudah kita purchase. Di sini ini udah berhasil kita beli dari vendor. Ada mie, telur, kecap, cabai, bawang, kuantitinya, ini price-nya, totalnya segini. Ini untuk ikan. Lalu ini untuk bahan pembuatan minumannya. Nah, selanjutnya social marketing. Social marketing. Marketing ini kita promosi di sosial media. Nah, selanjutnya marketing ini kita promosinya di sosial media. Yang kita pakai di sini ada Twitter atau X. Nah, ini. Karena kita grand opening, jadi kita promosinya buy one get one dengan harga cukup murah, yaitu hanya 10.000 untuk 100 pembeli pertama. Pokoknya seperti ini untuk marketing di sosial medianya.